teman-teman yang dekat dengan teman-teman supaya beritahu mereka agar selalu hadir di sekolah, bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu sebelum kita mulai, sekarang kita perlu hadirkan Tuhan agar Tuhan senantiasa hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Biasanya kita harus memulai pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan berdoa. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih. Di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu, baik sebagai guru maupun kelas 5, mau mengikuti pelajaran dengan tema perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Kami mohon pada Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat memahami dan mengerti akan tujuan dari pembelajaran kami di pagi hari ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Materi apa? Mata pelajaran apa? Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, apa kira-kira yang akan kita capai setelah kita mempelajari pendidikan agama Katolik dan budi pekerti? Ibu akan menyampaikan tujuan, ya. Ibu akan menyampaikan tujuan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, 1, peserta didik atau anak-anak sekalian dapat menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki secara kodrati. Bisa mengerti? Secara kodrati. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak sekalian dapat menyebutkan, jadi bisa menyebutkan sikap-sikap apa yang harus kita tahu atau peserta didik tahu sebagai perempuan dan laki-laki yang diciptakan sebagai citra Allah. Itu yang kedua. Masih ada 1. Jadi ada 3 tujuan dari pembelajaran kita ini, ya. Yang ketiga, pada akhir pelajaran nanti, anak-anak sekalian atau peserta didik kelas 5 dapat mengucapkan syukur atau bersyukur pada Allah bahwa perempuan dan laki-laki atau anak-anak kelas 5 baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki yang secitra dengan Allah. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, supaya orang jangan langsung beku, kita hidupkan dulu suasana, ya. Kita belum hidup ini. Kita coba sebagai bangsa Indonesia itu harus berjiwa nasionalisme. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita coba menyanyikan sebuah lagu sorak-sorak bergembira. Semua tahu lagunya? Tahu. Semua berdiri. Bergembira semua, sudah bebas berpikir.
kembali. Baik. Jadi sebagai warga negara yang baik, ini adalah warga negara yang cinta pada bangsa. Kita harus bisa menyanyikan lagu-lagu nasional dan kita bisa menyanyikan bersama lagu sorak-sorak bergembira. Jadi kita harus jangan lemah. Kita harus bergembira, bersukaria, bersyukur bahwa kita ini adalah perempuan dan laki-laki yang diciptakan oleh Allah, yang sama atau secitra dengan Allah, serupa dengan Allah. Baik. Ibu mau tunjukkan gambar ya. Ada gambar di ibu punya tangan ini. Nanti sebentar ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak nih? Semua coba perhatikan gambar apa ini yang perhatikan baik-baik, jangan langsung omong ya. Ini ada gambar nih. Gambar apa ini? Nanti sebentar ibu tanya ya. Ingat diberi member. Semua sudah lihat? Sudah. Oke. Dari gambar yang ibu tunjukkan tadi itu, gambar apa yang anak-anak sekalian lihat? Ada gambar anak perempuan dan ada gambar anak laki. Nah sekarang dalam pandangan masyarakat ini biasanya kita memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda atau tidak sederajat, tidak sama, gitu kan? Pandangan umum. Tapi dalam Alkitab beda. Dalam Alkitab menurut Tuhan Allah mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Mengapa sederajat? Karena diciptakan serupa atau secitra dengan Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu kita coba lihat lagi. Kita coba dengar baik-baik. Ada sebuah kisah, sebuah cerita. Cerita ini menceritakan bagaimana perlakuan orang tua, baik ayah maupun ibu, terhadap anak-anaknya di rumah. Dengar baik-baik, cermati baik-baik cerita ini ya. Sebentar kalau bertanya supaya bisa menjawab. Boleh? Boleh mendengar? Boleh. Baik, kita dengar cerita tentang hadiah dari ibu. Dengar baik-baik saya. Hadiah dari ibu. Edo adalah anak laki-laki dari ibu Elizabeth dan bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun atau berumur 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, selalu diberikan hadiah berupa mobil-mobilan, pistol-pistolan, pistol mainan maksudnya, mobil mainan, pistol mainan. Elda juga diberikan hadiah oleh ayah dan ibunya. Diberikan sebuah boneka yang cantik, yang berambut pirang, berpita ungu dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Elda juga bisa berkedip dan bernyanyi jika disentuh, gitu ya.
cintaku. Elda tampaknya lelah dan tertidur. Sudah capek bermain, maka Elda tidur. Lelah, capek, lelah dan tertidur. Lalu Edo merapikan mainan-mainannya, mainan Edo dan Elda, dan disimpan ke karena semua sudah kerjakan atau diskusikan dalam kelompok masing-masing. Sekarang kelompok 1 maju duluan untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi. Ayo maju kelompok 1. Kelompok 1 belum. Oh, kita mulai dari kelompok terakhir ya. Kelompok 3 atau kelompok T ya saja. Kelompok 2. Ayo maju kelompok 2 ke sana. Berdiri dengan sopan. Di sana Cinta, berdiri di sana sayang, menghadap sini toh, supaya teman-teman juga bisa dengar. Oh, ibu guru juga bisa dengar, kepala sekolah juga bisa dengar dan bisa lihat. Baik, kelompok 2, silakan jangan sandar Cinta. Berdiri dengan tegak, berdiri sopan, sehingga bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi, jangan sampai salah. Kelompok 2, silakan melaporkan atau presentasikan hasil diskusi mulai dari nomor 1. Sabar dulu, Ibu hapus dulu di papan supaya bisa Ibu tulis di sini hasil diskusi kalian. Jadi ini yang duluan kelompok 2.